Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dalam menghadapi musibah. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Pada Fetu. Film ini dibintangi aktor Mollywood Nivin Pauly dan disutradarai oleh Liju Krishna. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Raffi adalah pemuda pemalas yang tidak bekerja, Puspa adalah bibi Raffi, Shima adalah mantan kekasih Raffi yang berstatus janda, Kunyali adalah petinggi Partai Kuning. Suatu hari di Desa Malur, Provinsi Kerala, India, hiduplah masyarakat yang aman dan damai. Seorang bocil bernama Raffi sering berlatih lari di hutan Desa Malur. Raffi dilatih langsung oleh ayahnya yang berprofesi sebagai petani. Beberapa tahun kemudian, ayah Raffi meninggal dunia. Ketika remaja, Raffi terus berlatih lari dan berhasil memenangkan banyak kejuaraan. Semua warga desa sangat bangga kepada Raffi. Seorang guru yang selama ini membimbing Raffi bernama Hanan juga ikut bangga atas pencapaian Raffi. Suatu hari, Raffi mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak bisa berlari lagi. Karena kecelakaan itu, terkadang Raffi merasakan sakit di kakinya. Sejak Raffi tidak bisa berlari lagi, Raffi menjadi orang yang pendiam. Pasca meninggalnya sang ayah, Raffi tinggal bersama bibinya yang bernama Puspa. Mereka berdua tinggal di rumah gubuk yang sudah usang. Raffi tidak bekerja dan hanya berdiam diri di rumah. Hal itu membuat Puspa jengkel kepada Raffi. Beberapa hari kemudian, warga desa melihat jembatan yang menghubungkan dua desa mereka telah roboh. Hal itu membuat beberapa warga desa sulit beraktivitas. Tetangga Raffi bernama Mohan yang sejak dahulu tidak suka dengan Raffi menuduh Raffi lah yang menghancurkan jembatan itu. Mohan berpendapat Raffi harus membetulkan jembatan itu karena Raffi pengangguran. Namun karena takut menghadapi Raffi, Mohan hanya berbicara di belakang Raffi. Mohan tidak berani berbicara di depan Raffi. Warga desa tidak setuju dengan pendapat Mohan. Warga desa menghimbau mereka semua harus bergotong royong membetulkan jembatan itu. Teman almarhum ayah Raffi bernama Govin akan memikirkan solusi masalah ini. Malam hari, Raffi merenung sambil melihat bulan. Raffi sedang menikmati me time-nya sembari mengudut. Tiba-tiba anjing Govin menggonggong dengan keras, pertanda babi hutan telah datang. Babi hutan itu meresahkan warga desa karena merusak ladang mereka. Raffi jengkel dan membawa linggis pergi ke ladang. Raffi sudah berkali-kali berusaha menghabisi babi hutan itu, namun Raffi selalu gagal. Pagi hari, warga desa beraktivitas seperti biasa. Di Desa Malur, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Setiap pagi, seperti biasa, Raffi pergi ke KUD dan menemui Shima untuk menyetorkan susu sapi. Shima adalah mantan kekasih Raffi yang sudah menikah. Namun sekarang, Shima sedang menjalani proses perceraian. Shima bekerja di KUD yang mengatur distribusi susu sapi. Setelah menyetorkan susu, Raffi kembali pulang. Di rumah, Puspa selalu ngomel kepada Raffi yang masih menganggur. Puspa terus mendesak Raffi agar mencari pekerjaan dan menikah. Raffi kesal kepada Puspa yang selalu mengomel. Raffi pergi dan menghabiskan waktunya menjadi wasit di permainan kriket bersama para pemuda desa. Beberapa hari kemudian, Partai Merah yang merupakan partai pemerintah yang berkuasa saat ini mengadakan pertemuan dengan warga desa. Salah satu petinggi Partai Merah bernama Vijay memimpin pertemuan itu. Vijay memberikan bantuan kepada beberapa warga yang terpilih. Mohan dan temannya menghimbau kepada Vijay agar pemerintah membangun pagar pembatas di ladang untuk menghalau babi hutan. Karena babi hutan itu sangat meresahkan warga. Namun, Vijay menyuruh Mohan untuk bersabar. Di saat yang bersamaan, Puspa mengeluh kepada Vijay karena pemerintah tidak memberikan bantuan secara merata. Puspa yang hidup miskin tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Vijay menjawab, "Puspa, seharusnya Raffi bekerja dan mencari uang agar kau tidak hidup miskin." Omongan Vijay itu menyakiti hati Puspa. Malam hari, Govin mabuk dan berbicara sendiri menggunakan mic di depan rumahnya. Govin mengutarakan keluhannya terhadap pemerintah yang bersikap tidak adil terhadap warga miskin. Di sisi lain, Kunyali adalah seorang pengusaha kaya raya yang menjalankan bisnis kayu. Kunyali juga merupakan petinggi Partai Kuning di Desa Malur.
Partai Kuning adalah partai oposisi saat ini. Kunyali sedang berkumpul di hutan bersama para anggota partainya. Salah satu anggota Partai Kuning menyarankan Kunyali agar merenovasi rumah orang tidak mampu seperti Puspa untuk mengambil hati warga. Kunyali langsung setuju dengan ide tersebut. Besok pagi, Raffi tidak sengaja bertemu dengan Hanan. Mereka berdua mengobrol basa-basi. Hanan sangat rindu dengan Raffi. Hanan tidak pernah melihat Raffi karena Raffi jarang keluar rumah. Selama bertahun-tahun, Hanan sudah melatih para remaja menjadi pelari, namun tidak ada yang secepat Raffi. Di saat yang bersamaan, Kunyali dan anggota partainya mendatangi rumah Puspa. Kunyali menawarkan bantuan kepada Puspa untuk merenovasi rumahnya. Tanpa berpikir panjang, Puspa langsung menerima tawaran itu dengan senang hati. Setelah itu, Kunyali dan anggota partainya pamit pulang. Besok pagi, para loyalis Partai Kuning beserta rombongan 2 truk bantuan ramai-ramai mendatangi rumah Puspa. Raffi, Puspa, dan para tetangganya kaget melihat kedatangan mereka. Raffi tidak tahu tentang rencana renovasi itu. Raffi tidak suka melihat kedatangan mereka, sedangkan Puspa terlihat sangat bahagia. Perwakilan Partai Kuning memberikan sambutan di depan rumah Puspa. Seusai sambutan, para loyalis Partai Kuning langsung memulai renovasi. Mereka semua bahu-membahu merenovasi rumah Puspa. Dalam waktu 24 jam, rumah Puspa selesai direnovasi. Raffi melihat bagian belakang rumahnya tidak direnovasi. Raffi mulai paham bahwa semua ini hanyalah untuk pencitraan Partai Kuning. Bagian depan rumah Puspa terlihat lebih cantik dengan dominasi warna kuning. Setelah renovasi selesai, perwakilan Partai Kuning meletakkan plakat sebagai bukti bahwa rumah Puspa mendapatkan bantuan langsung dari Kunyali. Mereka semua berfoto bersama dan diupload di Instagram. Raffi yang tidak suka melihat para politikus itu pergi meninggalkan rumah. Pagi hari, seperti biasa, Raffi pergi ke KUD untuk menyetorkan susu. Di sana, Raffi melihat mantan suami Sima datang menemui Sima. Mantan suami Sima mengembalikan semua barang-barang milik Sima. Mantan suami Sima juga memarahi dan menghina Sima. Mulai hari itu, mereka berdua resmi bercerai. Ayah Sima bernama Ragavan lega karena Sima sudah bercerai dari mantan suaminya itu. Mantan suami Sima lalu menghampiri Ragavan dan membentak-bentak Ragavan. Raffi hanya diam saja melihat hal itu. Malam hari, Raffi pergi ke acara seni yang diadakan Partai Merah. Vijay yang memimpin acara itu. Ketika acara hendak dimulai, tiba-tiba hujan turun dengan deras dan membuat para penonton berlarian mencari tempat berteduh. Ketika berteduh, Raffi berdiri di sebelah Sima. Diam-diam, Raffi menggenggam tangan Sima. Mereka berdua masih saling mencintai. Karena hujan tidak kunjung berhenti, Vijay memutuskan untuk memulai acara dengan berpidato. Dalam pidatonya, Vijay menyindir Partai Kuning yang sudah merenovasi rumah Puspa. Raffi tidak nyaman mendengarkan pidato itu. Kunyali mendengarkan pidato itu melalui telepon. Vijay mengatakan Raffi menerima bantuan dari Partai Kuning karena masih pengangguran. Vijay dan Ragavan mengejek dan mempermalukan Raffi di depan banyak orang. Raffi jengkel kepada Vijay dan Ragavan. Raffi juga merasa malu kepada Sima. Raffi lalu pergi meninggalkan acara. Setibanya di rumah, Raffi mengamati plakat bantuan dari Partai Kuning dengan wajah sedih. Pagi hari, Raffi menyetorkan susu kepada Sima. Raffi diam saja kepada Sima. Sima merasa tidak enak dan meminta maaf kepada Raffi atas ucapan ayahnya tadi malam. Raffi cuek saja dan kembali pulang. Sima menelpon Raffi berkali-kali namun Raffi tidak mengangkat. Raffi duduk tiduran di teras rumahnya. Tak lama kemudian, dokter hewan datang untuk memeriksa sapi Raffi secara rutin. Dokter itu kemudian bertanya, kenapa ada plakat bertuliskan nama Kunyali di depan rumah? Apakah rumah ini bagian dari properti Partai Kuning? Mendengar pertanyaan itu, Raffi marah dan pergi meninggalkan sang dokter. Raffi pergi bermain kriket dengan pemuda desa. Seperti biasa, karena tidak bisa berlari, Raffi menjadi wasit.
Permainan kriket itu berjalan cukup sengit hingga membuat teman Raffi bernama Suresh merasa Raffi tidak becus menjadi wasit. Raffi dan Suresh terlibat adu mulut. Suresh lalu menghina Raffi dengan menyebut Raffi sebagai pengangguran yang hanya menerima bantuan dari Partai Kuning. Raffi jengkel namun Raffi tidak membalas Suresh. Raffi lalu kembali pulang. Malam hari, Desa Malur mengadakan acara festival tahunan. Semua orang datang untuk meramaikan acara. Raffi tidak ikut dan hanya merenung di rumahnya. Raffi memperhatikan warga desa yang berjalan ke acara festival itu sembari membicarakan plakat bantuan di depan rumahnya. Govin datang dan menjemput Raffi. Awalnya Raffi tidak ingin pergi, namun karena Govin memaksa, Raffi pun ikut menghadiri acara festival itu. Di acara itu, Raffi bertemu Sima, namun lagi-lagi Raffi menghindar. Raffi tidak sengaja melihat Suresh dipukuli sekelompok orang dari desa lain. Raffi mencoba menghentikan perkelahian itu, namun salah satu pemuda desa lain justru memukul kaki Raffi. Raffi merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Raffi marah dan menghajar para pemuda desa lain dengan membabi buta. Suresh ikut berkelahi dan melindungi Raffi dari belakang. Setelah berdoa di kuil, Puspa datang dan melihat perkelahian itu. Puspa mencoba menghentikan Raffi, namun Raffi tidak menggubris dan justru mendorong Puspa hingga terjatuh ke lumpur. Sekelompok pemuda desa lain lari ketakutan melihat keganasan Raffi. Raffi berteriak meluapkan amarahnya. Setelah itu, Raffi kembali pulang. Setibanya di rumah, Raffi menghancurkan plakat bantuan dari Partai Kuning. Tidak ada yang tahu Raffi menghancurkan plakat itu. Di saat yang bersamaan, ayah Mohan yang sedang menjaga ladangnya diserang oleh babi hutan. Besok pagi, ayah Mohan ditemukan tewas akibat serangan babi hutan. Warga desa sedih melihat hal itu. Mohan marah kepada pemerintah yang tidak kunjung membuatkan pagar pembatas. Kunyali datang dan memanfaatkan hal itu untuk kepentingan politiknya. Vijay tidak suka melihat kedatangan Kunyali. Raffi tahu niat busuk Kunyali. Raffi pergi menemui Hanan untuk menenangkan diri. Setelah itu, Raffi pergi ke KUD untuk menyetorkan susu. Sima mengungkapkan kekecewaannya kepada Raffi karena sejak dahulu hingga sekarang Raffi selalu menjauh darinya. Raffi tidak pernah memperjuangkan cintanya kepada Sima. Raffi mengatakan dirinya menjauh karena sejak dahulu hingga sekarang Ragavan selalu melihat Raffi dengan tatapan yang hina. Seakan-akan Raffi adalah penjahat besar. Sima tidak peduli dengan sikap ayahnya. Yang Sima inginkan hanyalah hidup bersama Raffi. Sima mengutarakan cintanya lagi kepada Raffi. Raffi kembali pulang dengan tersenyum bahagia. Setelah Raffi pergi, tiba-tiba para anggota Partai Merah datang dan menyerang kantor Partai Kuning. Anggota Partai Merah memukuli anggota Partai Kuning tanpa ampun. Mereka juga merusak kantor Partai Kuning. Malam hari, Partai Kuning membalas serangan itu. Mereka merusak kantor Partai Merah. Kepolisian tidak bisa berbuat banyak atas perseteruan itu. Di sisi lain, Govin yang sedang mabuk mengatakan melalui mic bahwa Raffi adalah seorang pengecut karena membiarkan dirinya dimanfaatkan oleh Kunyali. Mendengar ucapan Govin, Raffi jengkel, namun Raffi merasa Govin ada benarnya. Raffi sadar dirinya tidak bisa terus berdiam diri menerima semua ini. Besok pagi, Raffi pergi ke kantor Kapolsek. Raffi mengaku dialah yang merusak plakat bantuan dari Partai Kuning yang ada di depan rumahnya. Kapolsek kaget mendengar pernyataan Raffi. Raffi mengatakan rumahnya tidak disponsori oleh siapapun termasuk Partai Kuning. Kapolsek memanggil Kunyali untuk membicarakan hal ini. Kapolsek mengatakan semuanya kepada Kunyali. Kunyali kaget dan baru sadar ternyata yang menghancurkan plakat itu adalah Raffi. Kunyali tetap tenang dan berpikir. Kunyali dan Kapolsek lalu bekerja sama. Kunyali dan Kapolsek sepakat untuk menyembunyikan hal ini. Kapolsek lalu memerintahkan Raffi pulang. Sore hari, warga desa melakukan penghormatan terakhir kepada ayah Mohan. Kunyali datang dan mengucapkan bela sungkawa kepada Mohan.
Kunyali menarik perhatian warga desa dengan menawarkan bantuan untuk mengatasi serangan babi hutan. Kunyali akan membuatkan pagar pembatas untuk menghalau babi hutan. Warga desa senang mendengar hal itu. Setelah itu, Kunyali dan anggota partainya meletakkan plakat baru di depan rumah Raffi. Kunyali mengatakan yang menghancurkan plakat bantuan dari Partai Kuning adalah Partai Merah. Warga desa percaya dengan omongan Kunyali. Setibanya di rumah, Raffi melihat plakat baru di depan rumahnya. Beberapa saat kemudian, Puspa pulang dari ladang. Raffi dan Puspa berdebat masalah plakat itu. Mereka berdua terlibat adu mulut. Raffi menyalahkan Puspa karena memberikan izin kepada Kunyali untuk merenovasi rumah mereka. Puspa pun menangis terseduh-seduh. Raffi pergi ke lapangan dan merenung sejenak. Raffi tidak akan terus berdiam diri seperti ini. Raffi ingin bangkit dan memulai lembaran baru dalam hidupnya. Raffi lalu pergi menemui Hanan. Raffi mengutarakan keinginannya untuk berlari kembali. Meskipun itu mustahil, setidaknya Raffi bisa lari pagi tipis-tipis. Hanan senang melihat semangat Raffi. Hanan memberikan Raffi alat bantu untuk kaki Raffi agar Raffi bisa berlari tipis-tipis. Sementara itu, Kunyali dan anggota Partai Kuning berencana akan memanfaatkan para petani di Desa Malur. Kunyali dan anggota partainya menemui para petani. Kunyali dan anggota partainya menawarkan bantuan untuk membantu mengelola ladang sawah para petani. Para petani yang polos dan lugu termakan dengan tipu daya Kunyali. Mereka semua menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kunyali tanpa tahu tujuan Kunyali yang sebenarnya. Raffi dan Sures berdamai dan nongkrong bersama. Mereka berdua minum bersama di dekat bukit. Sures tahu yang menghancurkan plakat itu adalah Raffi. Sures mengatakan nyali Raffi sangat besar karena berani menghancurkan plakat itu. Raffi mengatakan baginya Kunyali hanyalah seorang pengusaha dan politikus licik yang memanfaatkan kebaikan hati rakyat. Raffi tidak takut dan bertekad akan terus melawan Kunyali. Sures kagum dengan keberanian Raffi. Sures menganggap Raffi adalah pahlawan sama seperti ayahnya dahulu. Malam hari, Mohan sedang mengasah pedang peninggalan ayahnya, sedangkan Raffi sedang mengudut di teras rumahnya. Tiba-tiba anjing Govin menggonggong dengan keras, pertanda babi hutan telah datang. Mohan langsung mengambil pedangnya dan pergi ke ladang. Melihat Mohan berlari, Raffi mengambil linggis dan mengikuti Mohan dari belakang. Raffi khawatir kepada Mohan dan ingin membantu Mohan. Mohan mengejar babi hutan itu dengan penuh emosi hingga membuat dirinya terjatuh dan terluka parah. Raffi merasa kasihan melihat Mohan yang terkapar dan berlumuran darah. Mereka berdua saling menatap, namun tiba-tiba babi hutan itu muncul di semak-semak. Mohan bangkit berdiri dan terus mengejar babi hutan itu. Lagi-lagi Mohan diserang untuk kedua kalinya. Raffi tetap tenang dan menyusun strategi. Terlihat babi hutan itu mengambil aba-aba dan bersiap akan menyerang Mohan untuk ketiga kalinya. Dari arah samping, Raffi datang dan menyelamatkan Mohan. Raffi mengejar babi hutan itu dari arah yang berbeda. Raffi berlari dan berhasil memukul babi hutan itu hingga jatuh tersungkur. Raffi lalu berdiri dan menusukkan linggisnya. Babi hutan itu tewas di tempat. Mohan senang melihat pembunuh ayahnya itu tewas di depan matanya. Besok pagi, Raffi bangun pagi-pagi dan mengeluarkan motor lamanya dari gudang. Raffi membawa motor itu ke bengkel. Raffi juga membeli peralatan olahraga seperti sepatu dan jersey. Raffi mulai berolahraga dan bertani. Puspa terkejut dan senang melihat perubahan Raffi. Raffi dibantu Sures mengubah halaman rumahnya menjadi taman yang indah dan peternakan kecil. Raffi kembali menjalin hubungan yang baik dengan para petani. Para petani senang melihat semangat Raffi yang baru. Raffi juga melakukan tradisi warga desa seperti yang ia lakukan bersama ayahnya dahulu. Hanan kagum melihat Raffi yang sekarang memiliki peternakan kecil di depan rumahnya. Sore hari, Raffi pergi menemui Sima. Sekarang, Raffi sudah berani mendekati Sima. Sementara itu, Kunyali semakin gencar melakukan safari politiknya. Kunyali optimis partainya akan mendapatkan mayoritas suara di pemilu yang akan datang. Kunyali membuka toko dan memberikan bantuan kepada para petani. Kunyali juga meletakkan plakat di setiap ladang petani yang menerima bantuan dari dirinya. Partai Kuning semakin mendapatkan banyak dukungan dari warga desa, sedangkan Partai Merah semakin tertinggal. Di
Di depan kantor Partai Kuning, para anggota memasang foto Kunyali yang sangat besar. Besok pagi, anggota Partai Kuning mulai melakukan pembangunan di ladang sawah milik salah satu petani bernama Fetri. Pembangunan itu dilakukan tanpa izin Fetri. Melihat hal itu, Fetri marah dan pergi ke kantor Partai Kuning. Fetri ngamuk kepada salah satu anggota Partai Kuning. Anggota Partai Kuning itu justru membalas dan memukul Fetri. Karena keributan itu, Kunyali mengadakan pertemuan dengan warga desa. Kunyali meyakinkan Fetri dan para petani lainnya bahwa apa yang Kunyali dan partainya lakukan demi kebaikan para petani. Raffi dan Suresh berdiri dan membantah Kunyali. Raffi angkat bicara dan menyadarkan para petani tentang kelicikan Kunyali. Kunyali membalas dengan mengungkit kembali mengenai rumah Raffi yang direnovasi oleh partainya. Raffi terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Raffi, Suresh, dan Fetri pergi meninggalkan pertemuan, sedangkan para petani lain masih termakan dengan tipu daya Kunyali. Mereka semua bertepuk tangan kepada Kunyali. Setelah selesai menyampaikan semuanya, pertemuan itu dibubarkan. Kunyali mengatakan kepada para anggotanya, besok ia akan menggemparkan Desa Malur. Besok pagi, Kunyali dan anggota Partai Kuning mengadakan pawai di jalanan Desa Malur. Warga desa kaget melihat kedatangan mereka yang begitu banyak. Para anggota dan loyalis Partai Kuning membawa bulldozer dan berhenti di depan rumah Raffi. Mereka semua menghancurkan taman dan peternakan kecil yang sudah Raffi buat. Mereka berdalih rumah Puspa sudah menjadi milik Partai Kuning dan akan dijadikan kantor kepengurusan Partai Kuning. Kunyali naik bulldozer dan diangkat ke atas. Kunyali terlihat kuat dan berkuasa. Di atas bulldozer, Kunyali berorasi dengan lantang. Semua anggota dan loyalis Partai Kuning bersorak menyambut pidato dan janji-janji manis Kunyali. Raffi yang selama ini hanya diam melihat tingkah laku Kunyali bangkit berdiri sembari mengencangkan ikatan tali di kepalanya. Raffi melihat para anggota dan loyalis Partai Kuning dengan tatapan yang penuh amarah. Raffi membawa linggis dan menghancurkan plakat Partai Kuning di depan semua orang. Para anggota dan loyalis Partai Kuning tidak terima dan maju memukuli Raffi. Raffi menghajar mereka semua dengan linggis. Raffi yang hanya sendirian mampu mengimbangi dorongan 5 orang loyalis Partai Kuning. Raffi terkena pukulan yang cukup keras di kepalanya. Puspa melihat Raffi dengan tatapan yang tajam. Tatapan itu menunjukkan dukungannya terhadap Raffi yang berjuang mempertahankan rumah mereka. Raffi terus melawan para loyalis Partai Kuning. Suresh datang dan membantu Raffi. Puspa juga ikut melawan para loyalis Partai Kuning. Raffi, Puspa, dan Suresh terus melawan dan saling melindungi satu sama lain. Raffi dipukul keras dengan balok. Raffi marah dan membalas memukul anggota tersebut dengan bambu hingga terpental ke kolam. Puspa melemparkan linggis kepada Raffi dan memerintahkan Raffi untuk mengusir mereka semua dari rumahnya. Akhirnya, Raffi dan Suresh berhasil membuat para loyalis Partai Kuning lari ketakutan. Semua orang takut melihat keganasan Raffi dalam bertarung. Fetri dan warga desa kagum dengan perjuangan Raffi. Raffi mengusir dan mengancam akan menghabisi semua orang jika mereka tidak meninggalkan rumah Raffi sekarang juga. Mendengar ancaman itu, semua orang berjalan meninggalkan rumah Raffi. Kunyali marah dan turun dari bulldozer. Raffi memaki dan mengancam akan membunuh Kunyali jika Kunyali kembali lagi ke Desa Malur. Raffi mengatakan, warga desa adalah para petani yang bekerja keras di atas tanah mereka sendiri. Tikus-tikus negara yang egois seperti Partai Merah dan Partai Kuning tidak berhak merampas tanah mereka. Mendengar perkataan Raffi, Kunyali marah dan berorasi untuk memikat hati warga desa. Dengan penuh percaya diri, Kunyali juga mengusir Raffi dari rumahnya sendiri. Puspa, Fetri, dan petani lain berdiri di belakang Raffi sambil berteriak, "Ini adalah tanah kami. Tidak boleh ada yang merampasnya dari kami." Melihat kekalahan itu, Kunyali pergi dengan penuh rasa malu. Warga desa menghancurkan semua plakat bantuan dari Kunyali. Warga desa sudah sadar dan tidak mau lagi percaya dengan politikus busuk yang hanya mementingkan kepentingan mereka. Habis.
Apa pesan dari film ini? Hati-hati terhadap bantuan dari para politikus karena mereka pasti mempunyai kepentingan terselubung untuk diri mereka sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.